Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara semua? Saya berdoa dan berharap saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan dan anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kesempatan di hari baru ini kami mau pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 31 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu mencampuri apa yang menjadi urusan Tuhan. Ketika pikiran kita mempertanyakan tentang pemeliharaan Tuhan, kita bertanya bagaimana caranya Tuhan akan melakukan hal ini. Kita sebenarnya sedang ragu dan ingin mengendalikan Tuhan. Kita tidak perlu mengurus bagaimana caranya Tuhan bekerja. Bagian kita adalah membiarkan Tuhan yang Maha Kuasa melakukannya dengan caranya sendiri dan mengerjakan keajaibannya di dalam hidup kita. Kita hendaknya fokus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Bila memang ada yang harus kita lakukan, tapi kalau tidak ada lagi yang bisa dilakukan, maka berdiam diri adalah yang terbaik. Bersamaan dengan itu, saudara, kita perlu menyerahkan semua beban kita kepadanya dan percaya bahwa Tuhan akan mengerjakannya bagi kita. Dalam Yesaya pasal 31 ayat 1 ini, Tuhan menyatakan tegurannya yang keras terhadap orang-orang yang mencari bantuan dari kekuatan manusia, seperti kuda-kuda dan kereta-kereta, daripada mengandalkannya. Dalam hal ini Mesir mewakili kekuatan dunia yang seringkali dianggap manusia saat itu, khususnya bangsa Israel, sebagai sumber pertolongan dan keselamatan. Tuhan menegaskan di sini bahwa satu-satunya pertolongan dan keselamatan yang sejati adalah dari Dia sendiri. Orang yang mempercayakan hidupnya pada kekuatan manusia akan menemukan dirinya ada dalam kesulitan. Tapi orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan pasti akan aman dan terlindungi. Terlalu sering kita mencari bantuan dari kekuatan dunia ini, dari kemampuan manusia, dan kita mengandalkan uang atau harta, kita mengandalkan kekuasaan, kita mengandalkan popularitas untuk mendapatkan solusi yang kita inginkan. Tapi Tuhan sekali lagi mengingatkan kita untuk belajar mengandalkannya dengan iman yang penuh. Ketika Tuhan Yesus sedang berada di dalam perahu bersama murid-muridnya dan mereka dilanda ombak, murid-murid menjadi sangat ketakutan dan kehilangan iman di tengah masalah itu. Dalam Markus 4 ayat 40, di situ Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Setelah berbagai mujizat yang mereka alami bersama Tuhan, di tengah badai itu mereka jadi goyah imannya dan mereka tidak mengandalkan Tuhan. Di tengah berbagai persoalan yang kita hadapi, apapun itu, mungkin dalam keluarga kita, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam usaha, dalam pelayanan, dan berbagai hal lainnya, kita perlu belajar untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Belajarlah untuk mengandalkannya dan menantikan pertolongannya pada waktunya. Memang saudara, nampaknya begitu menggoda untuk kita mencari pertolongan dari manusia. Sebagian orang mencari pertolongan dari dukun-dukun, paranormal. Sebagian mengandalkan pejabat, penguasa.
ada yang mengandalkan hartanya. Tapi kita hendaknya menguatkan hati untuk berserah dan bersandar penuh kepada Tuhan. Percayalah kepadanya ketika keraguan menyerang pikiran kita. Andalkan Tuhan ketika kekuatan kita terasa begitu lemah. Percayalah kepadanya karena Tuhan selalu setia. Bersandarlah pada Tuhan sebab Dia berkuasa. Dan berharap selalu kepada Tuhan karena Dialah satu-satunya pertolongan kita. Jangan pandang pada dunia dan pada yang lain. Pandang pada Tuhan Yesus saja. Kita pasti akan tertolong dan selamat. Sebab janji firman-Nya ya dan amin. Dan kita akan melihat nyata kuasa pertolongannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kembali kami diajar, diingatkan untuk selalu bersandar kepadamu. Kami akui Tuhan bahwa seringkali kami lemah. Terkadang situasi membuat hati kami tergoda untuk mengandalkan yang lain. Kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami mengandalkan orang-orang di sekeliling kami. Kami mengandalkan harta, kekayaan, kekuasaan, orang-orang yang kami pandang bisa memberikan solusi. Tapi kembali pada saat ini kami dituntun oleh Engkau ya Tuhan, untuk kembali percaya sepenuhnya kepadamu di tengah berbagai persoalan apapun yang kami hadapi. Kuatkan hati kami Tuhan untuk selalu percaya, teguh beriman, dan selalu berserah berharap kepadamu. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Tuhan pasti menolong kami. Kami akan melihat kuasa mujizat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Sertai kami dengan kuat kuasa-Mu. Dan jadikan kami pribadi yang selalu memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan akan selalu menuntun kami dalam rencana-Mu. Setiap persoalan dan pergumulan kami, rencana-rencana kami bawa di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati serta menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.